Pendengar dan pemirsa Radio Maya MBS FM dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita juga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik segi zahir maupun segi batin. Amin ya rabbal alamin. Atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi yang penuh berkah insyaallah, pagi ceria ini kita masih kembali lagi bisa melanjutkan kajian kita, kajian Al-Mustafa dari kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumuddin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang disombongkan oleh seseorang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid dharain. Ila qawlihi ammal aqyasu fayaquluna ma qala ata'un as-sulamiyyu hina tahubbur rihu aw taqa'u sa'iqatun ma yusibun nasa ma yusibuhum illa bisababi walau mata ta'un ladakhallasu. Jadi ini ketika beliau setelah pengarang kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, setelah menyebutkan bahwasannya yang kedua dari perkara yang disombongkan seseorang adalah amal dan ibadah. Sebelumnya beliau menyebutkan bahwasannya bagaimana orang ketika beribadah tapi dalam hatinya penuh dengan kesombongan, dan dia itu sampaikan kepada orang lain. Dia melihat dengan mata sebelah orang lain, apalagi yang ahli maksiat, itu bagaimana akibatnya, dan itu tidaklah hal yang betul, karena Allah menginginkan ibadah, ya, penyembahan dari hambanya itu lebih-lebih dari hati mereka, bukan hanya bentuk luarnya. Nah ini kemudian beliau menyebutkan, adapun orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik, yang tahu, yang memang paham begitu ya, mereka itu akan mengatakan seperti yang diucapkan oleh Atha As-Sulami. Ketika ada angin kencang yang meniup atau ada musibah bencana yang terjadi, beliau mengatakan tidaklah menimpa manusia apa yang menimpa mereka kecuali dengan sebab diriku, itu gara-gara saya. Misalnya kalau Atha mati maka mereka akan selamat. Wa qala al-akharu ba'dan sirafihi min Arafat arjur rahmata li jami'ihim laula kauni fihim. Ada orang yang lain yang paham, ini orang-orang yang mengerti betul, ketika orang-orang pada waktu haji bubar dari tanah Arafat setelah wukuf itu ya, dia ada mengatakan, saya mengharapkan rahmat untuk seluruh orang yang hadir, kalaulah bukan karena diriku dalam diri mereka. Jadi beliaunya itu merasa karena ada beliau, gara-gara beliau itu rahmatnya sehingga tidak turun. Jadi merasa orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanzur al-farqa hadha yataqillaha zahiran wa batina wa huwa wajilun muzdarin li amalihi wa dhaka rubbama yudmiru minar riya'i wal kibri wal ghilli wal hasadi ma huwa dhahkatun lisyaitani thumma yamtannu 'ala Allah. Kemudian coba kita lihat perbedaannya, kata beliau. Lihatlah perbedaan. Yang tadi itu yang disebutkan oleh beliau, perkataan orang-orang tadi itu orangnya bertakwa kepada Allah baik secara zahir maupun segi batin. Lah, sudah begitu beliau merasa takut, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa amalannya tidak ada apa-apanya. Dan yang sebelumnya, yang itu maksudnya yang sebelumnya, yang cerita orang yang sebelumnya yang sombong, itu menyimpan dalam hatinya yang namanya pamer ya. Kemudian kesombongan, rasa iri dan dengki, yang mana itu adalah dibuat ketawaan oleh siapa? Oleh setan. Nah, ya, ini dia ibadah tapi ada gunanya. Diketawain oleh setan ketawain.
Sudah begitu terus mengharap-harapkan dari Allah sesuatu yang dia merasa berhak begitu ya, berat dari Allah untuk dihormati orang lain, berat dari Allah untuk menjadi orang yang bedanya sangat jauh. Wa man taqata jazman annahu fawqa ahadin min ibadillahi faqad ahbata bi jahlihi jami'a amalihi. Barang siapa yang meyakini, dia meyakini secara mantap bahwasannya dia itu di atas satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia, lebih utama di atas satu dari hamba Allah, maka dia dengan keyakinan yang tersebut, dengan pandangannya tadi ya, itu telah menghapus seluruh daripada amalannya, menghapus pahalanya. Fal jahlu afhasul ma'asi, maka kebodohan adalah maksiat yang paling buruk. Wa hukmuhu li nafsihi bi annahu khairun jahlun wa amnun min makrillahi. Ketika seseorang dia itu menghukumi bahwasanya dirinya itu lebih bagus, itu kebodohan. Itu sudah kebodohan. Dari mana dia tahu? Yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau kenapa menyebutkan setelah beliau menyampaikan kalau orang yang meyakini bahwasanya dia di atas satu, hanya lebih mulia daripada satu hari hamba Allah, maka dia telah menghapus daripada amalan-amalan dia. Maka kebodohan adalah maksiat yang paling buruk. Bodoh di mana? Ketika orang menghukumi saya ini lebih bagus daripada ini, itu sebuah kebodohan sudah. Dan merasa tenang daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pikir orang ibadah ratusan tahun saja tidak bisa menandingi nikmat mata, satu nikmat ini ya, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Padahal amalan kita juga penuh dengan kekurangan-kekurangan. Wa dzukira rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khairin fa aqbala fa qalu ya Rasulullah hadha alladhi dzakarnahu fa qala inni ara fi wajhihi saf'atan minasy-syaitan. Fasallama wa waqafa 'alan nabiyyi wa qala lahu as'aluka billah ahaddatsatka nafsuka annahu laisa fil qaumi afdhalu minka qala Allahumma na'am. Ini ada cerita, ini cerita disebutkan di hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi di Syu'abul Iman, Abu Nu'aim juga, Abu Ya'la, banyak disebutkan para ulama. Meskipun dalam sanadnya sebagian ada yang sanad yang rawi yang matruk ya. Ceritanya adalah para sahabat itu menceritakan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang bagus Rasulullah, orang baik, disebutkan kebaikan, orangnya pokoknya bagaimana, bagi orang-orang itu dia orang yang baik. Akhirnya orang tadi datang dan sahabat bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang yang kita sebutkan tadi. Ketika Rasulullah melihat orang tersebut, beliau kemudian Rasulullah ini bersabda, sesungguhnya saya melihat di muka orang ini percikan api, percikan atau sekilas ada setan di mukanya itu. Wajah-wajahnya sekilas ada kilatan daripada setan itu. Akhirnya orang tadi kemudian mengucapkan salam dan berdiri di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari riwayat lain juga menambahkan kalau setelah itu dia sholat. Nah, setelah sholat kemudian salam. Setelah salam berdiri di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada orang laki-laki tadi. Rasulullah berkata, saya minta dengan nama Allah, tidakkah jiwamu, dirimu tadi berbisik bahwasannya tidak ada orang yang lebih mulia di kalangan kita di kaum ini daripada engkau?
Dia menjawabnya, Allahumma na'am. Iya ya Rasulullah, betul. Jadi orang tadi Allah Ta'ala memberikan pemberitahuan ya, memberikan kabar, atau kalau bahasa seorang wali ya kasyaf ya, ke Rasulullah tentang kondisi sebenarnya orang laki-laki tadi. Kenapa, bagaimana Rasulullah ya, kenapa kemudian bagaimana Rasulullah melihat di mukanya ini ada semacam pada wajah-wajah yang di situ ada syaitannya. Itu terlihat pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ingin menyampaikan kepada sahabat yang lain, ini sebenarnya orang ini bagaimana. Ternyata orang tadi dalam hatinya ada kesombongan. Jadi dia merasa bahwasanya tidak ada orang yang lebih mulia di kaum tersebut, ya di kumpulan orang-orang tadi, daripada dia. Itu dari amalan setan, percikan dari amalan setan. Bagaimana setan dulu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga gara-gara apa? Ya kesombongan dia kepada Nabiullah Adam alaihi wa nabiyina afdhalus salatu wassalam. Padahal dia itu ibadahnya ratusan atau ribuan tahun sebelumnya itu. Tapi ibadahnya di luar, bukan dari batinnya. Dan Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada makhluk yang lain bahwasanya ibadahnya ini sebenarnya bentuk luar saja dia ini, setan ini. Ketika disuruh sujud oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, dia merasa tidak pantas. Berarti selama ini dia merasa lebih mulia daripada makhluk Allah Ta'ala yang lain, yaitu manusia tadi. Begitu juga orang ini, kenapa kok Rasulullah melihat semacam ada percikan dari setan itu, ya karena setan ya modelnya seperti itu. Maksiat pertama kali yang keluar dari makhluk Allah ya kesombongan itu. Sebab itulah setan dicap oleh Allah Ta'ala makhluk yang celaka selama-lamanya. Padahal dengan ibadahnya yang sebelumnya bagaimana? Wa hadhihi afatun la yanfaku anha minal ubbadi illa man asamahullah. Ini adalah musibah dan bencana yang tidak lepas dari para hamba yang ahli ibadah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ulama wal ubbadu fil kibri ala thalathi darajatin. Para ulama dan para orang-orang yang ahli ibadah dalam kesombongan itu memiliki atau bisa dibagi menjadi 3 bagian, diklasifikasikan menjadi 3. Al-ula ayyakuna mustaqiran fi qalbihi illa annahu yajtahidu wa yatawadha'u wa yaf'alu fi'la man yara ghairahu khairan wa hadha rasakhun fi qalbihi syajaratul kibri lakinnahu qata'a aghsanaha bil kulliyah. Yang pertama, dalam hatinya menetap kesombongan itu, tapi dia berusaha supaya untuk merendahkan dirinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain itu melihat pekerjaan dia ini orang lain lebih bagus dari dia. Artinya melakukan sesuatu yang merendahkan dirinya supaya nafsunya jangan merasa sombong, sehingga tidak heran beberapa kali mungkin ada sebagian ulama ahlul bait yang kadang beliau itu secara spontan dan secara mengherankan tiba-tiba membersihkan WC, bersihkan kamar mandi di masjid. Itu setelah mereka ditanya, mereka mengatakan bahwasanya ketika misalnya berdakwah, menyampaikan apa di depan orang-orang, merasa nafsunya itu lebih bagus dari orang lain, merasa punya tempat, posisi, akhirnya merendahkan diri mereka dengan cara apa? Menghinakan nafsunya. Itu kamu pantas membersihkan WC, membersihkan tempat mandinya orang-orang. Itu sebenarnya tempat kamu di situ. Supaya apa? Tidak merasa lebih bagus dari orang lain.
Bahasa seperti itu ada sampai. Ada yang menata sandalnya muridnya, menata sandal santrinya. Ya mereka melakukan hal itu supaya apa? Nafsunya itu diredam, dihinakan, supaya jangan merasa seperti itu. Nah ini katanya beliau, orang yang tingkatan pertama ini adalah pohon atau benih kesombongan ada di dalam hatinya, tapi ingin diputus secara total. Athaniyatu ayadhara dhalika ala af'alihi bitarafu'i wa taqattumi wa idharul inkari ala man yukassir fi haqqihi wa adnahu fil alimi ayyusa'ira khaddahu linnas. Yang kedua, ya macam yang kedua, menampakkan rasa sombong tadi pada pekerjaan-pekerjaannya. Dengan apa? Dengan mengangkat dirinya, dengan ingin di depan terus, ingin terlihat, kemudian terlihat juga kalau ada orang lain yang tidak menghormati dia atau orang lain yang kurang dalam menganggap beliau, menempatkan beliau, itu dia merasa tidak nyaman, merasa ingkar begitu ya. Yang minimal dalam seorang alim perlu dia memalingkan wajahnya dari orang-orang lain. Jadi ada orang yang tidak begitu menghormati, tidak menempatkan dirinya, itu berpaling, tidak suka melihatnya. Kalau bahasa kita muak melihatnya gitu ya. Model seperti itu. Wa fil abidi ayyu abbisa wajhahu ka'annahu mustakdirun lahum. Itu kalau orang alim begitu modelnya. Kalau orang ahli ibadah dia akan menjadikan mukanya ini muka yang masam, ya, merenggut kalau bahasa Jawanya. Melihat orang lain merata-rata itu merenggut, dia nggak suka. Karena kalau oleh ibadah memalingkan wajahnya tadi orang yang ilmu, orang yang ahli ilmu ya, orang yang ulama. Kalau yang ahli ibadah biasanya tadi mukanya itu memusam, asam atau merenggut, itu bahasa Jawanya ya. Walaysa ya'lamu annal wara'a laysa fil jabhati wala fil khatti innamal wara'u fil qulubi. Dia tidak tahu bahwasannya rasa takut wara' ya, yang sebenarnya itu bukan di jidat atau bukan di dagu seseorang, di pipi seseorang, akan tetapi tempatnya wara' sebenarnya ada dalam hati, di hati kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. Takwa itu tempatnya di sini. Beliau menunjukkan kepada dada beliau. Tidak ada di mana? Di jidat atau dalam pipi seseorang, tapi dalam hati. Takwa di situ sebenarnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramal khalqi wa atqahum wa kana awsa'ahum khuluqa wa aktsarahum bisyra wa tabassuman wa bisata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tapi bagaimana kita melihat akhlak beliau bisa mencakup seluruh daripada sahabat radhiyallahu anhum. Orang yang paling banyak tersenyumnya, wajahnya yang paling sumringah bahagia, semua orang juga rileks, enak begitu ya. Paling sibuk, banyak pikiran juga banyak masalah, tapi beliau begitu dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Qala al-Harits bin Jaz'in sahibu Rasulillah. Qala al-Harits bin Jaz'in sahibu Rasulillah, yu'jibuni minal qurra'i kullu taliqin midhakin. Fa amma alladhi talqahu bi bishrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimina mithlahu walau kana Allahu yurdi dzalika ma qala li nabiyhi wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Harits bin Juz'in, beliau mengatakan, saya suka dari orang-orang yang ahli baca Quran, orang yang ulama, dari orang yang apa? Tolikin bidhak, orang yang mudah bergaul dan suka ketawa. Maksudnya ketawa di sini
dia merasa senyum gitu ya. Dia orang senang, makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan beberapa macam ibadah, beliau juga menyampaikan orang tersenyum dengan orang lain itu sedekah. Karena itu bisa menjadikan orang yang bahagia. Adapun katanya beliau di sini, ini perkataan dari Haris tadi juga ya, sahabatnya Rasulullah. Adapun orang yang kamu jumpai dengan senyuman, terus kamu melihat dia ternyata mukanya yang musam, muka yang masam ya, yang merengut kalau bahasa Jawanya itu ya, muka-muka yang tidak suka, itu semoga Allah tidak menjadikan orang seperti itu banyak di kalangan orang muslim. Artinya orang seperti itu sebenarnya tidak ya muslim yang sejati ya. Karena kalau itu, karena seperti itu diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bakal kemudian Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu Muhammad pada orang-orang yang ikut denganmu dari orang-orang iman. Bagaimana termasuk bentuk merendahkan diri ya ketika berjumpa dengan orang mukmin, orang beriman, Rasulullah selalu tersenyum. Karena bukan model orang yang merendahkan diri kepada orang lain ketika berjumpa kemudian dengan muka yang menakutkan, dengan muka yang masam, dengan muka yang penuh dengan kebencian. Itu bukan seperti itu modelnya. Ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah kepada para melakukan hal tadi kepada orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang iman, orang beriman. Ats-tsalitsatu ayyudhiral kibra 'ala lisanihi hatta yad'uhu ila ta'wati wal mufakharati wa tazkiyatin nafsi wa tashammuri li ghalabatil ghairi. Yang terakhir, yang ketiga, ini di sini yang ketiga disebutkan oleh beliau tentang klasifikasi orang-orang yang alim dan ahli ibadah dalam kesombongan adalah apa? Dia memunculkan dan menampakkan daripada kesombongan melalui lisannya. Sehingga hal tadi mengajak dia untuk apa? Mengajak supaya ikut dengan dia, mengajak menghormati dia, membanggakan apa yang dia miliki, mensucikan dirinya. Kemudian dia berusaha, ada usaha untuk mengalahkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ini yang paling buruk kalau begitu. Kalau yang pertama kan ada tapi berusaha untuk dihilangkan. Nah, ini derajat yang paling rendah itu ya. Coba semakin naik semakin tinggi derajatnya. Ada dalam hati mereka tapi ini dihilangkan. Yang kedua, nampak tapi dari segi pekerjaan saja. Nah, yang terakhir ini nampak di lisannya dan dia berbuat hal untuk mendorong ke sana, mengajak kesombongan, membanggakan diri kan, sampai mengalahkan, ingin merendahkan dan mengalahkan orang lain dengan pekerjaan dan ajakan dia tersebut. Nasallallahu wal afiyah. Amal abidu wallahu taala alam bisawab. Ini ya, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Allah taala berikan taufiknya untuk kita semuanya untuk mengamalkannya sehingga Allah ridha pada kita semua kelak di akhir kiamat, di hari nanti, hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana wa ya'allimana ma yanfa'una wa yaf'alana fathal arifin. Allahumma ya muwaffiq ahlal khairi lil khair wa 'anhum 'alaihi wa fiqna lil khairi wa 'inna 'alaihi. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadhal wajudan wa ihsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mustabihan 'alaina fanadhilla wa nattabi'al hawa. Allahumma inna nabatu ni'matika fala taj'alna hasada niqmatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali dengan kesempatan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.